Baik, dalam pernah kejadian di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang ayah menuntut anaknya untuk berbakti kepadanya. Ya. Saat itu Umar bertanya, apakah engkau sudah memenuhi hak anak ini agar ketika engkau menuntut hak kamu sebagai orang tua untuk anakmu berbakti kepadamu, agar bisa membalasnya, maksudnya sudah memenuhi hak anak ini? Lalu anak ini menjawab, ayah saya tidak pernah memenuhi hak saya. Apa hak orang tua terhadap anaknya? Adalah yang pertama, tasmiyatuhu bi ahsanil asma. Ya, memberi nama dengan nama yang baik, ya, bukan nama yang tidak baik. Ketika Sayyidina Umar, ma ismuka, apa namamu? Ya, dia menyebut dengan nama ya sesuatu yang tidak baik. Nah, katanya ini yang pertama, dan kamu tidak melakukannya wahai seorang ayah. Yang kedua, hak seorang anak adalah memberi makanan yang baik, ya, it'amuhu, memberi makanan kepada anaknya. Apakah kamu sudah memberi makanan kepada anakmu, hai ayah? Kata anaknya, tidak, bahkan aku yang suruh bekerja di usia aku masih kecil ini. Yang ketiga, al-kiswah, pakaian, tentang pakaian. Apakah engkau, hai ayah, sudah memberi pakaian yang terbaik buat anakmu? Kita tidak, ya. Jadi makanan dengan pakaian itu termasuk dalam satu poin. Yang ketiga adalah tentang pendidikan. Apakah sudah memberi pendidikan yang terbaik buat anakmu? Misalnya sudah mengajarkan ngaji, seperti itu kan, kalau di masa Umar bin Khattab kan bukan sekolah lagi, ya. Alamtahu amri dinihi, mengajarkan dia ilmu agama, atau dia ilmu yang bisa manfaat buat dia. Ternyata jawab seorang ayahnya, tidak. Jadi selama orang tua tidak memenuhi tiga hal ini, memberi nama yang baik, memberi makanan atau pakaian yang baik, memberi pendidikan yang baik, dan juga makanan, pakaian, termasuk tempat tinggal yang baik, ketika tiga hal ini tidak terpenuhi, maka anak bisa menuntut orang tuanya dalam hal ini aja, ya. Karena anak maunya ya ini, yang keperluan anak ketika dia di masa anak kayak ini, tiga hal ini, nama yang baik, yang kedua makan, pakaian, dan tempat tinggal, dan yang ketiga adalah pendidikan. Maka ketika sudah orang tua melakukan hal ini kepada anaknya, maka insya Allah seorang anak tidak berhak untuk menuntut lebih, ya, kepada orang tuanya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Sama berenang sama mama kepada. Ya Kak Gina. Iya, Masya Allah, Kak Nabila, maaf ini ada gangguan sinyal nih Kak Nabila. Oke, jadi itu yang terakhir, tapi ini masih baru 3 menit nih Kak Nabila. Iya, mungkin ada hal yang lain. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Iya, baik. Ya. Mungkin saya Kak, lebih lanjut sih Kak kalau misalnya. Ya, gimana? Halo? Boleh Kak, boleh Kak. Ya, saya lanjut ya. Ya. Saya lanjut ya. Ya, boleh ya, Kak kalau mau dengar. Baik. Ketika misalnya nih, mohon maaf, mungkin ada kan saya mengenai pendidikannya, makanan saya sudah memberi makanan yang terbaik, pakaian sudah memberi makanan yang terbaik, tempat tinggal apalagi enak sekali, nama sudah Masya Allah luar biasa. Tapi tentang pendidikan, ini pendidikan luar biasa. Pendidikan ini hal banyak aspek, ya, banyak hal yang perlu kita. Bukan pendidikan itu bukan hanya kita mengantarkan mereka adalah ke sekolah yang menurut kita itu adalah sekolah yang terbaik. Mungkin sekolah yang baik itu menurut kita adalah sekolah internasional dan lain sebagainya. Pendidikan itu bukan hanya pendidikan akademis, tapi pendidikan akhlak, pendidikan agama. Kita pengen anak kita berbakti kepada kita, tapi ketika kita tidak memberi haknya, nanti suatu hari mereka akan menuntut, mama kan nggak tidak memberi hak saya. Aku mau ini, aku mau itu, mama nggak ada yang memenuhi. Sedangkan kita sudah memenuhi dua hal yang pertama, ini pendidikan. Ini yang seringkali menjadi kendala, bukan kendala ya,
salah merencana dari orang tua, atau mungkin itu keren misalnya, jadi disekolahkan di mana, nilai pendidikan penting di segi akademis ya, bukan hanya di segi akademis. Pendidikan itu pendidikan akhlak, pendidikan rohani, pendidikan agama, pendidikan sentuhan dari orang tua kepada anaknya, bagaimana orang tua terhadap anaknya, walaupun anaknya di sekolah yang terbaik, tapi ketika ada misalnya orang tua sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka otomatis walaupun dia sekolahnya berpendidikan yang bagus sekali, tapi karena ada faktor di situ dari orang tua yang sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka anaknya pasti akan mengikuti. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai anak kita menuntut kita karena kita dari segi pendidikannya kita tidak memenuhinya. Khususnya bukan dari segi akademis, tapi khususnya pembinaan akhlaknya dan pembinaan agamanya. Seperti itu pendidikan. Rabani, gak pakai lama, Rabani, super praktis multifungsi.